Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudaraku, dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam channel yang sama, dalam program yang sama, yaitu Ta'lim wa Ta'lum. Saudaraku rahmat Allah SWT, alhamdulillah hari ini senantiasa Masya Allah, Allah curahkan rahmatnya, taufik hidayah maghfirah, sehingga hari ini kita diberi kesehatan, diberi kecerdasan. Masya Allah, jantung kita didetakkan dengan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Darah kita pun dialirkan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula persendian kita digerakkan oleh Allah SWT dengan istiqomah. Masya Allah. Saudaraku, ini kenikmatan yang luar biasa, yang mana seseorang tahu harga kenikmatan ini manakala merasakan sakit, ya. Manakala badan telah sakit, baru tahu rasa nikmatnya sehat. Masya Allah. Alhamdulillah saudaraku mata Allah SWT, kita selalu bersyukur alhamdulillahirabbil alamin, dimana terus nikmat Allah SWT berikan pada kita. Saudaraku dirahmati Allah SWT, tak lupa pula sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada beliau Nabiullah Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pengorbanan beliau, hadirin, pengorbanan keluarga beliau, pengorbanan sahabat-sahabat beliau, sehingga hari ini kita kenal kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah saudaraku, kita lanjutkan taklim hari ini, yaitu ayat yang ke-20 dalam surat Quran surat Saba, ayat ke-39. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Masya Allah. Quran surat Saba ayat 39. Keterangan, sempit atau lapangnya rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lapangnya rezeki terjadi bukan karena kita tidak membelanjakan harta, dan sempitnya rezeki bukan karena kita banyak membelanjakan harta. Bahkan harta apa saja yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, balasannya pasti diperoleh di akhirat. Bahkan di dunia kebanyakan juga memperoleh balasan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa malaikat Jibril alaihissalam meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hamba-hambaku, aku telah memberimu kenikmatan dengan karuniaku, dan aku meminta pinjaman dari kalian. Maka barang siapa yang mau memberi kepadaku dengan sukarela dan dengan semangat, aku akan mempercepat balasannya di dunia. Dan di akhirat aku akan simpan pahala itu untuknya. Dan barang siapa memberi dengan tidak senang, tetapi dengan terpaksa, aku akan mengambil darinya apa yang telah aku berikan kepadanya. Tetapi jika kemudian ia bersabar atasnya dan mengharap pahala, aku akan mewajibkan rahmatku ke atasnya." Dan aku akan memasukkannya ke dalam golongan orang-orang yang mendapat hidayah. Dan aku akan mengizinkan kepadanya untuk melihatku. Dalam kitab Kanzul Ummal. Betapa besar karunia Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika seseorang memberi dengan tidak senang, tetapi kemudian ia bersabar ketika harta itu diambil dengan paksaan, maka Allah Subhanahu wa taala
akan memberikan pahala kepadanya. Padahal jika ia memberikannya tanpa kerelaan hati, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengambil kembali kenikmatan yang telah diberikan kepadanya. Lalu bagaimana dengan pahala? Betapa luas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Hasan radhiyallahu an berkata bahwa ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ayat ini, beliau bersabda, apa saja yang kalian belanjakan untuk ahli keluarga kalian tanpa berlebih-lebihan dan tanpa kekikiran, maka semua itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jabir radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang dibelanjakan oleh seseorang di tempat yang dianjurkan oleh syariat akan mendapatkan gantinya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang ia belanjakan untuk membangun rumah atau maksiat. Jabir radhiyallahu an meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa setiap kebaikan itu sedekah, dan apa saja yang dibelanjakan oleh seseorang atas dirinya dan keluarganya itu juga sedekah. Dan apa saja yang dibelanjakan seorang muslim untuk menjaga harga dirinya adalah sedekah. Dan apa saja yang dibelanjakan oleh seorang muslim dalam kurung yang sesuai dengan syariat, maka Allah Subhanahu wa taala bertanggung jawab untuk memberikan balasannya, kecuali yang dibelanjakan untuk dosa dan bangunan. Hakim dan Tirmizi rahmatullah alaih telah mengutip sebuah kisah dari Zubair radhiyallahu an yang akan diterangkan dalam penjelasan hadis ke-12 dalam kitab Durrul Mansur. Allamah Suyuti rahmatullah alaih mengutip hadis tersebut dengan lebih rinci dari Hakim dan Tirmizi. Tetapi ia sendiri mengutipnya dalam kitab La'alil Masnu'ah dari riwayat Ibnu Adi rahmatullah alaih dengan ringkas dan memasukkannya dalam hadis maudhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa setiap pagi dua malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang satu berdoa, ya Allah, berikanlah balasan kepada orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Dan malaikat yang lain berdoa, ya Allah, binasakanlah harta orang yang tidak membelanjakannya hartanya di jalan Allah. Hadis ini akan dijelaskan dalam hadis kedua. Sesungguhnya pengalaman juga menunjukkan keadaan yang demikian itu, yakni bagi orang yang dermawan akan terbuka baginya pintu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagi orang yang bakhil dan terus menimbun hartanya, kebanyakan akan turun bala dari langit. Dalam kurung misalnya sakit, kecurian, dan sebagainya, yang akan menghabiskan harta kekayaannya yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun. Harta tersebut akan habis dalam beberapa hari saja. Dan seandainya dengan berbekal amal soleh yang lain atau baiknya niat sehingga tidak perlu untuk menghabiskan hartanya, maka anaknya yang nakal akan menghabiskan dalam beberapa bulan saja harta kekayaan ayahnya yang dikumpulkan sepanjang hayatnya. Asma radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, perbanyaklah membelanjakan harta dan jangan dihitung-hitung.
Karena Allah Subhanahu wa taala juga akan memberimu dengan dihitung-hitung. Dan jangan disimpan, nanti Allah Subhanahu wa taala pun akan menyimpannya darimu, yakni dalam kurung tidak memberimu. Belanjakanlah semampumu. Dalam kitab Miskat. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendatangi Bilal radhiyallahu an, di sisinya terdapat tumpukan buah kurma. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa ini?" Bilal radhiyallahu menjawab, "Kurma ini disimpan untuk keperluan mendatang." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu tidak takut melihat asapnya di neraka jahanam?" Wahai Bilal, belanjakanlah sebanyak-banyaknya dan jangan takut akan berkurangnya pemberian dari pemilik arsy. Dalam kitab Miskat. Berdasarkan hadis tersebut dapat diketahui bahwa menyimpan untuk keperluan hari esok adalah perbuatan tercela dan diancam dengan melihat asap api neraka. Bilal radhiyallahu an termasuk orang yang tinggi derajatnya, sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak suka jika ia memikirkan keperluan hari esok dan tidak yakin kepada maliknya, bahwa yang maha memberi pada hari ini besok juga akan memberi. Setiap orang itu mempunyai derajat. Hasanatul abror sayyidatul muqarrabin adalah peribahasa yang masyhur yang maksudnya kebaikan bagi orang-orang soleh yang awam itu dianggap sebagai keburukan bagi orang muqarrab, dalam kurung dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini banyak sekali peristiwa yang dapat dijadikan contoh. Harta sama sekali bukanlah untuk disimpan dan dikumpulkan, tetapi diciptakan hanya untuk dibelanjakan. Membelanjakan harta untuk diri sendiri hendaknya sedikit mungkin. Membelanjakan harta untuk diri sendiri hendaknya sesedikit mungkin. Dan membelanjakan harta untuk orang lain hendaknya sebanyak mungkin. Akan tetapi yang sangat penting untuk diperhatikan adalah bahwa di sisi Allah Subhanahu wa taala asas dari setiap amal adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Hadis ini merupakan hadis yang masyhur. Jika niatnya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, maka menafkahi diri sendiri, anak istri, saudara, atau orang lain pasti akan mendatangkan keberkahan dan balasan yang baik. Tetapi jika niatnya untuk mencari kemasyhuran dan kehormatan atau untuk tujuan yang lain, maka kebaikan itu akan terhapus dan dosa pun akan diperoleh. Dalam keadaan seperti itu, keberkahan tidak akan dinikmati. Masya Allah. Alhamdulillah, ini saudara firman Allah Ta'ala penjelasan ayat ke-20 dalam surat Saba, ayat ke-39 dalam surat Saba. Alhamdulillah saudaraku rahmat Allah SWT, Masya Allah, semoga Allah SWT beri kepahaman, selalu istiqomah dalam iman, dalam usaha atas iman, sampai tiba waktunya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudaraku rahmat Allah SWT, alhamdulillah semoga pertemuan hari ini
senantiasa mendatangkan rahmatnya Allah, mendatangkan ampunan Allah, sehingga semakin hari kita semakin diberi kebaikan-kebaikan oleh Allah, diberi kemudahan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, untuk sempurnanya majelis kita tutup doa kifaraah majelis. Dan tak lupa Al-Fakir meminta agar selalu didoakan saudaraku agar selalu istiqomah dalam iman, usaha atas iman. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.